Woi. Bangsat. Mau. Kacuk bangsat. Gila lo. Enggak naik gaji kalian. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Informal Podcast. Dan kali ini kita rekaman di Wirasa Cafe. Ini cafe milik teman-teman saya SMA. Ada 3 orang, ada Mas Adam, ada Mas Wira, dan juga ada Mas Ilham. Nah ini kita sekarang akan ngobrol dengan salah satu dari mereka, yaitu Mas Ilham Fadhur Rahman. Halo. Halo Mas Ilham. Teman informal, sehat? Gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah sehat. Sudah pernah kena COVID? Nggak tahu ya, nggak tahu kena atau enggak ya. Soalnya sejauh ini kan nggak pernah tes juga kan. Nggak pernah tes. Tapi nggak pernah ngerasa gejala. Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Gimana? Oh ya, sebelumnya makasih ya sudah mampir di sini. Siap sama. Selamat menikmati nanti setelah tag video ini. Selamat menikmati menu-menu Wirasa. Justru kita yang terima kasih karena udah dikasih tempat, karena kita nggak punya studio. Oke. Jadi kita belum punya studio, terus ada teman punya kafe kan, kita sambangin lah. Ya kan banyak juga kan. Kemarin juga sempat sama Mas Odi kan ya. Ada Lars di Seneng Catur. Ya. Datengin teman-teman lah yang punya beberapa usaha. Ya, oke. Selamat datang di Wirasa, monggo. Ya, monggo. Oke. Nah ini kan sebenarnya aku udah kenal Mas Ilham tuh sejak SMA. Jam kelas 10 gitu. Dari kelas 10. Kelas 10 udah kelas. Terus kamu dulu di SMA tuh itu enggak sih Ham? Sempat ikut wirausaha atau kamu milih badik sih? Kayak dulu kan ada itu ya? Oh emang wirausaha berarti? Ambil kewirausahaan dulu. Oh berarti apakah kamu tuh sedari kecil udah mulai aku seneng jualan deh, biar punya duit sendiri, atau sebenarnya malah itu nggak terbesit sama sekali di kepalamu gitu? Kalau masa kecilmu? Kalau dari kecil sih nggak pernah jualan ya. Maksudnya baru benar-benar jualan itu ya ketika SMA. Ada mata kuliah kan baru. Kalau nggak salah dulu bukan kurikulum ya, pokoknya ada tiba-tiba ada mata pelajaran kewirausahaan. Dan ada juga kesenian, dulu tuh batik. Cuma aku milih yang kewirausahaan karena emang nggak begitu bakat di bidang seni. Terus kayaknya lebih asik jualan gitu loh, lebih ketemu sama orang-orang. Terus bisa, kalau waktu awal dari SMA sih hitung-hitung kayak dulu tuh jualan waktu SMA tuh yang penting nyari untung nggak sih? Ya kan kita nggak tahu ya, maunya yang penting untung aja, gimana cara kita ngejual produk untung. Nah udah terus sampai habis kewirausahaan terus udah. Kalau dari kecil sih itu aja, dari semenjak SMA ya, mulai jualan dari SMA itu. Kalau dari bapak ibu latar belakangnya orang bisnis atau profesional? Ibu kerja di BUMN, bapak dosen sih, nggak ada yang di bidang usaha dari dulu. Berarti itu muncul, katakanlah kalau dilihat dari keluarga gitu ya, berarti muncul dari kamunya, maksudnya enggak dari latar belakang. Betul, dari aku, dari bapak ibu ya. Kalau dulu sih suruh waktu sempet di Bandung ya kan kuliah, itu sempat coba lah jualan apalah gitu di sana, usaha gitu. Tapi nggak pernah pengen usaha gitu loh, karena dulu di Bandung juga kuliah kan niatnya kuliah sama main ya intinya. Karena kan pertama kali kan jauh dari orang tua yang dulu kan notabene nakal ya pokoknya. Terus kuliah terus jauh dari orang tua, ya udahlah nggak pernah ada niat usaha gitu dulu. Tapi pas di Bandung nyoba usaha apa aja? Kalau sempat di Bandung tuh dulu sempat lulus sih, pas lulus. Berarti pas kuliahnya enggak? Pas kuliah ada juga mata kuliah kewirausahaan juga. Cuman dulu sih kalau misalnya mata kuliah kewirausahaan tuh cuman bikin laporan palsu aja sih kalau misalnya pengen. Wadaw. Gitu. Jadi sekedar ya kan kalau dulu kan kalau dosen kan nggak tahu ya, yang penting kan kita ngasih laporan keuangan, kita ada produk walaupun produknya nggak pernah ada, tapi ya dari situ kan bikin laporan itu kan ternyata penting banget. Bikin laporan itu kan biar tahu ya, walaupun bikin laporan palsu tapi ternyata sekarang harus ada laporan juga setiap bulannya, barang keluar apa, barang produk yang keluar apa, barang yang dibeli apa aja, itu kan harus tersusun dengan rapi ya. Nah itu akhirnya baru kepake sekarang. Oke. Tapi dulu pas kamu katakanlah setelah lulus itu ya, kamu mulai usaha tuh
sendirian aja atau joinan sama temen? Karena kayaknya pas SMA gue tahu kamu pernah jualan pulsa kan? Jualan pulsa pernah. Cuman itu nggak kehitung. Jatuhnya diutangin mulu ya. Jatuhnya rugi. Iya emang sih minta kadang-kadang, dulu kan BBM ya. Hamisin pulsa nih, bisa tak bayar, endingnya nggak pernah dibayar sama sekali. Ya walaupun ada sih yang dibayar, cuman kan sebut Ham, siapa itu? Lupa. Orang siapa yang masih utang pulsa datang ke Wirasa sekarang. Datang tuh kelas 10 dulu ada yang minta pulsa ya bilang. Ya udah, kalau misalnya kuliah sempat bikin usaha sih. Dulu waktu sempat lulus itu kan nggak langsung kerja. Dulu sempat vakum juga, bukan vakum sih, maksudnya nunggu masa wisuda, nunggu masa datang ijazah. Itu sempat bikin startup juga, tapi bukan startup sih jatuhnya, bukan startup yang IT ya, tapi kita bikin usaha namanya dulu Segara. Instagramnya masih ada sih walaupun nggak pernah. Segara Indonesia. Segara itu dia sebenarnya jatuhnya platform juga, platform e-commerce yang menemukan antara nelayan di laut dengan orang yang jualan ikan. Kenapa buka usahanya di Bandung? Bandung itu nggak punya laut. Iya, betul. Jadi menggabungkan kayak dari pantai Cirebon, pantai di sekitar Jawa Barat, kita menemukan kan di situ di Bandung tuh banyak restoran seafood ya. Kita datengin satu-satu, kita nawarin produk kita dan bisa bersaing dengan tengkolak-tengkolak yang lain gitu loh. Itu kita dulu bertiga. Cuman hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan aja. Karena satu udah ada yang keterima kerja, jadi udah satu hilang kan, dan satu juga ada teman juga yang belum lulus. Oh gitu. Jadi masih pengerjaan skripsi, sedangkan yang kita kan bertiga, yang 2 udah keterima kerja, yang 1 belum lulus. Nah karena yang 2 udah keterima kerja ini, jadinya yaudahlah ketika itu bubar. Wah, ya tapi sempat bagus loh, sempat dapat pelanggan juga akhirnya. Sempat dapat beberapa restoran yang karena memang harganya berani bersaing kan, karena kita langsung ngambil dari nelayan di lokasi, nelayan di waktu itu temanku di Cirebon sih, di Indramayu. Itu langsung harga dari sana, nggak perlu tanggung keberapa, jauh lebih murah. Cuman ya itu gara-gara nggak ada yang megang, udah keterima kerja, udah itu lepas lah. Itu beneran udah ada sampai aplikasinya atau belum pakai web? Oh, kita waktu itu konvensional sih, masih by WA, pakai model admin segala macam. Dulu sempat memang berpikir bikin aplikasi sih, cuman mahal, nggak jadi. Bahkan yang basicnya website aja mahal. Maksudnya kalau aku sih menurutku ya waktu itu aku juga nanya-nanya antara bikin website dengan aplikasi, ternyata lebih mahal aplikasi dibandingkan website. Ya terus ya udahlah, kita by konvensional aja, by WA aja dulu. Itu. Tapi keren, mungkin bisa diterusin sebenarnya. Atau ada cita-cita terusin? Di Jogja karena pantai udah banyak ya. Jadi kan nggak harus di Jogja. Kayaknya nanti masih nyari lokasi yang nggak ada pantainya di mana kayaknya gitu. Kalimantan, ibu kota baru. Iya betul sih. Cuman ya nabung aja dulu. Kan masih harus ada nikah. Masih harus ada punya rumah. Kan belum, nabung aja dulu gitu lah. Yang penting usaha yang sekarang aja dulu ditekunin, baru kita ke usaha-usaha yang lain. Oke, tapi sebelum kita ngebahas usahanya apa sih, walaupun udah tahu ya mungkin ya. Tapi dari perjalanan kamu nyobain wirausaha di sekolah, kemudian tadi bikin Segara, itu pelajaran apa yang kemudian kamu dapetin yang kemudian menjadi modal untuk apa ya, sebagai modal pembelajaran untuk di Wirasa ini? Kalau yang satu yang kalau akhirnya saya terapkan di Wirasa sekarang adalah, kalau dulu nyari teman itu emang yang benar-benar kompak dari awal. Maksudnya kalau dulu kan ayo bikin usaha yuk, ayo gitu. Tapi nggak tahu nih kedepannya mereka mau kemana. Ternyata nanti tiba-tiba ada yang udah keterima kerja, terus nggak tahu. Terus ada tiba-tiba yang belum lulus, aku masih ngerjain skripsi. Nah itu kan agak susah tuh di situ. Betul. Nah sekarang aku mencoba waktu bikin awal Wirasa, di situ ada pelajaran diambil. Bikin usaha itu nggak cuma sekedar oke, ada uang,
oke ada niat segala macam, tapi bukan dari situ. Tapi jangka panjangnya itu mau gimana? Karena gini loh, bikin usaha kan uang udah keluar banyak ya. Yeah. Kan kita nggak mau cuma sekedar udahlah kita cuma sekedar ngeluarin uang, tapi harus ada feedback kita juga. Itu yang aku terapkan sekarang di Wirasa sih. Itulah pelajaran dulu. Kalau dulu ya itu belajar dari zaman dulu tuh penting loh, sumpah. Itu gunanya nengok ke belakang tuh nggak apa-apa teman-teman. Ya makanya kenapa kaca spion tuh lebih kecil dibandingkan kaca mobil. Misalnya naik mobil kan, kaca mobil depan tuh pasti lebih gede dibandingkan kaca spion gitu. Karena lihat ke belakang itu penting, tapi yang jauh lebih penting lihat yang ada di depan. Sekarang berarti salah satu hal penting yang kemudian menjadi yang di-highlight sama Mas Ilham adalah bahwa kalau mau punya usaha dan mau joinan sama teman misalnya, harus punya teman yang punya visi yang sama. Betul. Jangka panjangnya gitu ya. Jangan hanya yang apa ya, ibaratnya semangat di awal-awal, nah, tapi ntar pas di tengah-tengah apinya mulai padam. Yes, sebisa mungkin kita nyiptain api sendiri dibandingkan kita hanya jadi asapnya doang. Kayak asapnya doang. Iya, karena kan jadi asapnya doang ya ngerugin orang lain juga kan maksudnya. Betul. Karena yang penting jadi api aja dulu. Betul, karena kadang-kadang biasanya sih ada 1 atau 2 orang yang emang punya semangat yang paling tinggi. Dia udah berusaha paling effort lah. Tapi tiba-tiba teman-temannya pada ciut itu kan, dia ngerasa ditinggal, ngerasa lah kok cuma aku sendiri ya yang berusaha gitu. Ya walaupun kalau misalnya di Wirasa ini kan 3 orang ya, yang satu ada di luar Jogja. Sejauh ini komunikasi masih oke. Saya tidak pernah ada masalah. Ya masalah 1-2 pasti ada. Tapi sebisa mungkin diselesaikan hari itu juga biar nggak terlalu berlarut-larut. Karena ketika udah masalah itu berlarut-larut, pasti nanti jalannya udah nggak akan ikhlas. Oh, itu sih. Pasti jadi ada rasa beban. Karena ada rasa beban. Ini kayaknya contoh kalau yang dulu ini tuh ini tuh baru skripsi doang. Ya emang sih cuma skripsi doang gitu. Cuman kan ya namanya dia juga punya tanggung jawab kan. Iya. Namanya juga usaha gitu loh. Kan pasti harus ada feedback ke kita juga. Oke. Mantap banget tuh pelajaran dari Mas Ilham. Pelajaran dari masa lalu juga sih, dari orang banyak. Itu nggak cuma dari aku gitu loh. Aku cuma ngikutin kata-kata dari orang-orang aja. Jadi itu namanya pengetahuan kolektif. Jadi pengetahuan tuh dari begitu banyak orang, nggak cuma yang penting kalau ada pengetahuan dari manapun diaplikasiin sih yang bagus-bagus. Kalau yang jelek-jelek ya nggak usah. Ya nggak usah, gitu aja. Oke, siap. Tapi kalau maksudnya gini, walaupun misalnya katakanlah Mas Ilham tuh tadi kamu mengatakan kamu sebagai awam gitu ya. Yes. Tapi kamu melihat si kopi ini tuh ada sudut pandang lain nggak Mas? Kayak kalau dulu kata Mas Odi kan yang namanya kopi itu nggak hanya sekedar segelas cairan ini doang gitu. Tapi dia bisa menghubungkan begitu banyak orang, menghubungkan begitu banyak latar belakang profesi untuk berkumpul jadi satu gitu loh. Kalau dari pandanganmu